Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita ibadah sekolah minggu bersama dengan Amang Pendeta Pahala Sihotang. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Ayo, siapa yang tahu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Ayo kita nyanyikan bersama ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Haleluya. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Haleluya. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memimpin hati dan pikiran kami, agar kami anak-anak-Mu mengerti dan memahami firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang anak Tuhan selalu berbuat baik, dari Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai ayat 9. Amang mau baca untuk kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh,
karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, dan sampailah jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, khotbah hari ini tentang perumpamaan seorang penabur, di mana Yesus mengajar murid-muridnya dan orang-orang percaya pada saat itu tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi ceritanya begini. Ada seorang penabur yang menaburkan benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung, banyak burung, bergerombolan burung. Burung-burung itu memakan habis semua benih yang ditabur oleh penabur itu. Lalu yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Memang benih itu tumbuh sebab ada tanah yang begitu tipis di sekitaran bebatuan itu. Tetapi sesudah matahari terbit, maka layulah benih itu, benih yang baru tumbuh itu, dan pada akhirnya menjadi kering karena tidak berakar. Lalu yang ketiga, ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Lalu benih itu tumbuh. Lalu semakin besarlah semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati. Pada akhirnya benih itu tidak bisa bertumbuh lagi. Lalu yang terakhir, inilah perumpamaan Yesus tentang penabur, di mana benih jatuh di tanah yang baik dan berbuah. Wah, luar biasa. Ada buahnya yang 100 kali lipat, ada buahnya yang 60 kali lipat, ada buahnya yang 30 kali lipat. Wah, banyak sekali ya. Nah, adik-adik, sekarang Amang Pendeta mau tanya ini dulu. Siapa di sini adik-adik yang suka marah-marah? Ayo, siapa di sini yang suka marah-marah? Ayo, siapa di sini yang suka menyakiti orang lain? Aduh, pasti ada ya. Pasti kita pernah ya marah-marah. Marah-marah sama mama, sama papa. Marah-marah sama abang, sama kakak, sama teman, sama opung, sama siapa saja. Tapi ingatlah adik-adik, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak suka kepada anak-anak yang pemarah. Tuhan Yesus tidak suka kepada anak-anak yang suka berkata kasar dan kotor. Tuhan Yesus tidak suka kepada anak-anak yang suka marah-marah dan suka bertengkar, suka memukul temannya, suka mencubit temannya, suka membuat adik-adiknya menangis. Dan Tuhan Yesus juga tidak suka kepada anak-anak yang suka berpikir negatif, berprasangka buruk kepada orang lain. Lalu kemudian adik-adik, apa sebenarnya yang Tuhan Yesus suka? Tuhan Yesus suka supaya adik-adik menjadi murid Yesus yang selalu berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada siapa ini? Murid Yesus selalu berbuat baik kepada siapa adik-adik? Murid Yesus selalu berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Siapa aja itu? Kepada abangnya, kakaknya, kepada sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus juga mau supaya kita berbuat baik kepada teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, sahabat-sahabat kita. Tuhan Yesus juga mau supaya kita berbuat baik kepada orang tua kita, kepada mama kita, papa kita, opung kita, tante, bapak udah, tulang, namboru, semuanya. Siapapun harus kita berbuat baik. Anak Tuhan
tidak boleh malu menjadi pengikut Yesus. Ingat, pengikut Yesus tidak boleh malu menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen. Anak-anak yang percaya kepada Yesus jangan malu mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus mengajar kita agar kita mengasihi dan menolong sesama manusia. Adik-adik, tadi kan teks khotbah yang kita bacakan tentang perumpamaan seorang penabur. Bagaimana Yesus mengajar kita untuk menabur di tanah yang baik dan yang bertumbuh, yang subur, supaya perbuatan baik kita bisa berlipat kali ganda. Adik-adik, Tuhan Yesus kan mengajar kita agar kita mengasihi dan menolong sesama manusia. Nah, di sini Amang ada buat 5 contoh menolong sesama manusia. Coba tunjukkan nomor berapa menolong ibu yang mencuci piring. Nomor berapa? Ayo. Iya, nomor 3. Nomor berapa menolong teman mengayuh sepeda? Iya, benar. Nomor 5. Nomor berapa menolong teman yang terjatuh? Iya, benar. Nomor 1. Yang mana menolong teman dengan berbagi makanan? Iya, nomor 2. Oke, yang mana menolong teman mengayun sepeda? Iya, nomor 4. Oke, ada lagi. Yang mana menolong ibu memasak makanan? Iya, nomor 2. Yang mana bekerja sama dalam membersihkan rumah? Iya, benar, nomor 4. Yang mana menolong teman dalam belajar? Iya, nomor 1. Yang mana bekerja sama menyapu halaman dan menyiram bunga? Iya, nomor 3. Yang mana menolong kakak melipat pakaian? Iya, nomor 5. Iya, adik-adik. Sekarang tugas adik-adik adalah menuliskan 6 sikap murid Yesus yang setia, yang mencerminkan menolong sesama. Nanti kumpulkan ketika kita sudah masuk ke gereja kita ya adik-adik. Sekarang kita mau bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Oke, adik-adik tahu lagu Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita nyanyikannya lagu itu ya adik-adik ya semua ya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan bernyanyi Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Membimbingku
Adik-adik, demikianlah ibadah kita minggu ini. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.